perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu adalah awal dari pemulihan hidup, pemulihan gambar diri, dan awal dari perubahan hidup menuju kepada hidup yang semakin benar di mata Tuhan. Dan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan adalah awal di mana kita akan mengenal Tuhan dengan benar, dan di mana Tuhan juga akan menyatakan pribadinya, dirinya, kehidupannya di dalam hidup kita. Ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, karena setiap manusia, siapapun dia dan apapun keadaannya, dia membutuhkan namanya Tuhan. Orang ateis juga, orang yang gak beragama, ketika dia merasakan ada namanya kehampaan atau kekosongan di dalam dirinya, dia akan mencari jalan, mencari cara supaya jiwa yang hampa itu diisi dan terisi, supaya dia dapat menikmati namanya jiwa yang tenang. Tetapi tidak ada satu kuasa pun di dunia ini, tidak ada satu metode pun di dunia ini yang sanggup dan mampu untuk memberikan ketenangan jiwa kepada manusia. Metode apapun manusia untuk menemukan ketenangan jiwa itu pasti gagal. Karena ketenangan jiwa itu dibutuhkan oleh semua manusia. Orang yang memiliki jiwa yang tenang adalah orang yang sanggup dan mampu berpikir positif, berkata-kata dengan kata-kata yang positif. Tetapi orang yang tidak memiliki jiwa yang tenang, dia akan banyak salah mengeluarkan perkataan dan tindakan yang salah. Oleh karena itu betapa pentingnya kehidupan kita, kehidupan kekristenan itu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 26. Firman Tuhan berkata begini, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Jadi pada zaman dahulu, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, dari keturunan Adam dan Hawa lahirlah namanya Nuh di sana. Pada zaman Nuh, Tuhan berbicara kepada Nuh. Pada zaman Abraham, Tuhan berbicara kepada Abraham. Zaman itu manusia, mereka menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah patung-patung. Pada zaman itu, dan sampai kepada zaman sekarang masih ada juga yang menyembah. Nah, kalau kita baca ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi
sama seperti emas atau perak atau batu atau ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tuhan bilang kepada Paulus untuk disampaikan kepada orang-orang yang ada di Athena pada saat itu. Karena orang-orang pada saat itu mereka menyembah patung yang dibuat dari emas, yang dibuat dari perak, yang dibuat dari semua kerajinan-kerajinan manusia. Contohnya begini. Ketika kita membuat emas saya buat dan saya tempatkan mungkin di ruang ini atau di mana. Terus saya yang menyembah emas itu, sedangkan saya yang buat itu. Dia nggak punya nafas, dia nggak sanggup dan mampu untuk mendengar. Walaupun saya panggil misalkan namanya itu saya kasih nama rembulan, dia nggak bakal dengar. Saya panggil nggak bakal dengar dia. Dia dari emas, dia nggak bisa nolong. Siapapun nggak bisa nolong. Oleh karena itu pada zaman itu Tuhan bilang begini di dalam ayat yang ke-26 itu, Dia sudah menentukan setiap musim. Ada musim panas, musim hujan, ada matahari, ada malam, ada siang, ada terang dan ada gelap. Kenapa terjadi seperti itu? Supaya mereka menyadari bahwa di balik semuanya ini ada satu pencipta yang maha kuasa, yang menciptakan terang dan gelap, yang menciptakan matahari, bulan dan bintang, dan yang menciptakan alam semesta ini. Nah, Tuhan mau pada zaman itu manusia itu menyadari bahwa di balik ini berarti ada satu pribadi yang maha kuasa. Dan Tuhan mau mereka mencari Dia supaya mereka dapat menemukan Dia. Nah, pada zaman dahulu banyak orang juga menyembah namanya patung-patung. Nah, patung saya katakan gak bisa menolong kita. Saya sampaikan kepada kita pada saat ini, Tuhan itu adalah pribadi yang mau, yang mau supaya kita dapat mengalami Dia. Tuhan mau supaya kita dapat benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan pribadinya. Karena ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kita berjumpa dengan pribadi yang kudus. Kita berjumpa dengan pribadi yang maha suci. Ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang maha kudus itu, secara otomatis kekudusan Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha benar, secara otomatis kita masuk di dalam zona kebenaran Tuhan. Ketika kita ada di zona kebenaran Allah itu, maka Dia menuntun kita untuk kita hidup benar. Di dunia ini siapa yang hidupnya udah benar? Pernah dia mengkampanyakan, dia hidupnya sudah benar, dan dia orang yang benar. Pernah dengar gak para ahli-ahli filsafat dunia yang terkenal itu? Pernah gak mereka ngomong begitu? Saya juga belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar. Dan tidak ada satu orang pun yang berani ngomong bahwa hidupnya sudah benar. Nah, disinilah letak perbedaan
antara agama-agama yang lain dengan agama Kristen. Nah, Kristen itu sebenarnya bukan hanya sebuah agama. Karena seperti saya katakan minggu kemarin dan beberapa minggu juga, agama ini adalah produk manusia, buatan manusia, supaya manusia dapat bertemu dengan Tuhan, supaya manusia dapat berjumpa dengan Tuhan. Tetapi produk manusia itu gagal menemukan Tuhan. Gagal untuk mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Contohnya, kenapa gagal? Kita melihat antara agama yang satu dengan agama yang lain, orang rela membunuh atas nama agama. Karena mereka merasa bahwa agama mereka lah yang paling benar. Ketika kita merasa bahwa kita yang paling benar, maka disitulah awal mulanya muncul konflik. Karena ketika kita merasa kita paling benar, berarti orang yang ada di sekitar kita enggak benar dong. Kita yang benar. Dan ketika kita merasa kita paling benar, mulai menghakimi, mulai menghina, mulai mencibir orang, mulai merendahkan orang, mulai menghakimi orang. Itu kira-kira. Karena merasa paling benar. Nah, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan adalah bagi saya sih syarat mutlak ya. Itu penting sekali. Kenapa penting? Karena ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita baru akan mulai mengenal Tuhan. Kalau kita nggak mengalami Tuhan, kita nggak bakal kenal Tuhan. Contohnya begini, ketika saya menolak panggilan Tuhan untuk ditempatkan di desa ini, kita nggak bakal ketemu. Benar nggak? Ya, kita nggak bakal ketemu. Dan kita nggak ketemu. Satu ketika kita ketemu di Jakarta, nggak saling kenal, terus saya sapa, gimana sih? Gimana kira-kira? Atau saya yang sapa aja, gimana kira-kira? Ini apa nih orang ini? Nggak kenal saya, ya, nggak kenal. Tapi ketika kita bertemu di sini kita bertemu, kita ngobrol-ngobrol, kan semakin kenal kan, semakin akrab. Nah, akhirnya datang di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Ya kan? Kalau sama itu anti sama om nggak pergi ke rumah, atau juga waktu kongnya kita nggak ketemu, kita nggak ngobrol-ngobrol, sama. Jadi pertemuan itu, perjumpaan itu adalah awal dari perkenalan. Mama Michael, waktu pertama kali ketemu sama Bapak Michael, berkenalan enggak? Tiba-tiba nggak kenal gitu, terus nyatakan cinta, ditolak pasti ya. Siapa ini ya? Ini orang nggak kenal gitu. Begitu juga si Ayu, pertama kali ketemu atau belum kenal gitu, tiba-tiba aku datang, terus langsung menyatakan cinta. Gimana kira-kira? Ini siapa orang gini? Nggak kenal. Nah, karena awal dari perjumpaan itu baru kenal. Ketika kita kenal, baru membangun namanya hubungan. Ketika membangun hubungan, baru iya ya, dia baik ya, baru diperhitungkan. Banyak dia jadi suami saya.
Oleh karena itu, kembali betapa pentingnya. Jadi pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam iman Kristen itu sangat-sangat penting. Kejadian pasal 32. Ya, ada di sana seorang namanya Yakub. Sebelum pasal itu dia menipu kakaknya Esau. Dan Tuhan kirim dia di rumah Laban. Di rumah Laban karena dia seorang penipu, maka berkali-kali dia ditipu. Nah, ingat baik. Di dunia ini juga hukumnya sama. Ketika manusia itu nipu orang, kita nipu orang nih, jangan salah ketika satu kali kelak kita ditipu. Dan ketika kita kena tipu, kita marah. Adil. Nah, jadi Yakub ini dia menipu saudaranya. Dan ketika dia ada di rumah Laban, dia ditipu oleh Laban. Ditipu oleh mertua. Dan dalam perjalanan kehidupannya, dia mengalami banyak hal yang pahit di dalam hidup. Masuk dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 24. Di situ dia bergumul dengan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia mau serius dengan Tuhan. Tuhan sudah berbicara dalam kehidupannya. Tetapi selama dalam perjalanan kehidupannya, dia lupa akan Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami suatu pergumulan yang begitu berat di dalam kehidupan, dia ambil sebuah keputusan. Dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan hidupnya. Nah, kalau kita mengerti hal ini, kita akan datang kepada Tuhan. Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang pertama itu, dia menyuruh hamba-hambanya untuk melapor kepada kakaknya Esau untuk berjumpa dengan dia. Dan secara ringkas, dan ketika utusan-utusan itu balik kepada Yakub dan disampaikan kepada Yakub bahwa Esau itu dia bersama dengan pasukannya 400 orang. Nah, ketika dia mendengar itu, dia menjadi takut. Dia menjadi takut karena dia tahu kesalahan masa lalunya. Dia tahu bahwa Esau pernah mengancam bahwa ketika Ishak mati, nanti papa mati, saya akan membunuh kamu. Nah, itu juga terjadi kan di hari-hari ini. Kakak beradik berantem karena warisan, harta dan warisan. Itu terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga seperti itu. Berkelahi karena warisan. Nah, ketika mereka berkelahi karena warisan dan dia mendengar bahwa Esau akan membunuhnya, dia takut, dan itu terekam di dalam memori. Nah, ketika dia mendengar bahwa kakaknya itu dalam perjalanan untuk menemui dia, dia takut bahwa dia akan diserang. Ketika dia ada dalam keputusasaan itu,
dia mencari Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita mengalami suatu pergumulan yang berat, seolah-olah bahwa itu tidak ada jalan keluarnya, seolah-olah bahwa pergumulan kita semakin hari itu semakin berat, semakin sulit dan semakin sukar, kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang setia, penolong yang ajaib, yang tidak akan pernah mengecewakan. Itu harus kita tahu. Nah, ketika Yakub hidup dalam ketakutan dan kecemasan itu, ayat 22 dalam kitab Kejadian pasal 32 itu, pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ada keputusan Tuhan, ada keputusan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus benar-benar menyadari bahwa Dia ada, Dia hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Dia ada. Bahkan saya sering sampaikan bahwa Dia hadir dalam setiap desahan nafas kita. Allah ada, Yesus ada, Dia hadir. Nah, kalau Dia hadir, kenapa kita tidak merasakan Dia? Karena kita tidak mempercayai. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Siapa tanya? Apakah Tuhan tidak kenal dengan Yakub? Sehingga dia tanya, siapakah namamu? Apakah dia tidak mengenal bahwa namanya itu Yakub? Kenapa Tuhan bertanya? Begitu juga dengan hidup kita. Sering Tuhan bertanya di dalam hidup kita. Sudah seberapa jauh manakah kita mengenal Tuhan? Sudah sejauh manakah kita mengasihi Tuhan? Sudah sejauh manakah kita taat kepada Tuhan? Sudah sejauh manakah kita setia kepada Tuhan? Dia berkata begini, sahutnya Yakub. Dia mau sampaikan, ini Tuhan, saya adalah seorang penipu. Saya adalah seorang yang tidak jujur. Saya adalah seorang yang lemah. Saya adalah seorang yang tidak berdaya. Saya butuh Engkau. Saya perlu Engkau. Saya rindu akan Engkau. Saya perlu jamaah-Mu. Itu yang dikatakan oleh Yakub. Tuhan mau juga kita memiliki hati yang sama. Kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya perlu Engkau. Saya butuh Engkau. Dan kita katakan, Tuhan, dengan jujur, kita sampaikan bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Manusia yang penuh dengan keterbatasan. Manusia yang seringkali hilang. Ketika kita jujur mengaku di hadapan Tuhan, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, maka Dia akan memulihkan hidup kita. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan
juga memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika hubungan antara manusia dengan Allah di Taman Eden itu terputus, ketika mereka melanggar perintah Tuhan, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus, sehingga manusia hidup di dalam ketakutan. Manusia hidup di dalam kekhawatiran. Nah, Tuhan mau pulihkan itu. Tuhan mau pulihkan antara hubungan antara manusia dengan Dia yang sudah terputus, supaya kita hidup di dalam kedamaian, supaya kita hidup di dalam ketenangan jiwa. Karena ketenangan jiwa hanya dapat kita temui di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Di luar Yesus kita tidak akan pernah menemukan namanya ketenangan jiwa itu. Yakub memiliki harta, kekayaan, tetapi dia tidak memiliki ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena apa? Karena ketenangan jiwa membuat manusia itu hidupnya di dalam zona ketenangan, kedamaian. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Oh, dahsyat banget. Saya merenungkan ayat ini. Satu-satunya orang yang dirubah atau orang yang dinamakan oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar adalah Israel. Israel terkenal sampai sekarang karena Israel adalah nama yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub. Satu-satunya negara yang dinamakan oleh Tuhan hanya Israel. Ketika namanya berubah menjadi Israel, maka Tuhan menyertai dia. Tuhan menolong kehidupan. Tuhan mengangkat derajatnya dari kehinaan. Tuhan mengangkat di dalam kemuliaannya Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita. Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, di dalam ketidaklayakan itu, Dia mengangkat kita di dalam kemuliaannya. Ketika Dia mengangkat kita di dalam kemuliaannya, maka Dia akan menyucikan hidup kita. Dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan menguduskan hidup kita. Karena Dia adalah pribadi satu-satunya yang suci, yang sanggup dan mampu menyucikan setiap orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Jadi ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, otomatis dosa kita pasti diampuni. Hidup kita pasti disucikan oleh Tuhan. Karena mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi dari Yakub dirubah oleh Allah menjadi Israel. Laskar Allah atau tentara Allah, atau Allah adalah kemenangan. Jadi orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia akan melihat kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Dia akan mengalami pembelaan demi pembelaan dari Tuhan. Dia akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang sukar, ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, Allah akan menyatakan kuasa. Tuhan akan menyatakan kehebatan. Dia akan menyatakan kemenangan demi kemenangan di dalam perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Dia. Israel juga memiliki pengertian bergumul dengan Tuhan.
ketika kita mengalami suatu situasi yang sulit, jangan lari kepada manusia. Larilah di kaki Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Karena Daud berkata ketika dia datang kepada Tuhan, dia bilang hanya dekat dengan Tuhan saja aku merasakan kedamaian. Aku merasakan ketenangan. Aku merasakan namanya sebuah ketenangan yang abadi. Hanya ada di dalam Yesus. Dunia ini hanya sementara. Apapun yang ada di dalam hidup kita hanya sementara. Uang, kekayaan, semuanya sementara. Contohnya begini. Ketika orang meninggal. Dia punya HP bagus banget. Mobil bagus banget. Cincin berlian. Kira-kira ketika meninggal, keluarga ngomong apa? Ikut nggak HP? Ikut nggak cincin berlian? Ikut nggak mobil? Hah? Jadi nggak ada yang akan kita bawa nanti ketika kita pulang. Kita hanya akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Layak nggak di mata Tuhan? Berkenan nggak di mata Tuhan? Hidup kita ini ketika Tuhan menjemput kita ada di mana? Di surga atau di neraka? Oleh karena itu betapa pentingnya kehidupan kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita mengalami Yesus di dalam hidup kita sedang mengalami surga di dunia ini. Mengalami kerajaan Allah di muka bumi ini. Ketika kita mengalami Yesus. Karena Yesus ialah pemilik kerajaan surga. Ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, otomatis suasana kerajaan surga itu menjadi bagian hidup kita. Itu Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu Yesus berikan kepada kita. Supaya kita hidup di dalam ketenangan yang kekal. Di dalam damai sejahtera yang kekal. Oleh karena itu, mari kita menyadari. Sudahkah kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita? Sudahkah kita mengalami Yesus di dalam pribadi kita? Orang yang mengalami Yesus, dia mengalami perubahan. Dia akan berubah. Pola pikirnya berubah. Perkataannya berubah. Perbuatannya berubah. Ketika belum mengalami Tuhan, ngomongnya itu yang keluar dari mulutnya itu adalah kebun binatang semua. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu ada remnya, ada batasnya. Sampai benar-benar berubah. Hidup benar. Dulunya hidupnya mudah banget tersinggung, mudah banget marah. Tetapi ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, amarah mulai dikikis sampai habis. Mudah tersinggung juga mulai dikikis sampai habis. Sampai kita nggak tersinggung lagi ketika kita diremehkan orang, ketika kita nggak dianggap, ketika kita disepelekan, ketika kita sudah berbuat baik tetapi perbuatan baik kita itu nggak dihargai oleh orang, kita nggak akan sakit hati lagi. Kenapa? Karena kita sudah mengalami itu, mengalami Yesus. Jadi mengalami Yesus memulihkan hati yang terluka dipulihkan oleh Tuhan. Jiwa yang juga merana itu dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang kosong dipenuhi dengan kasih, kuasa, keagungan, dan kemuliaan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Tuhan Yesus